Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan belajar sosiologi dengan Bu Dwi, di mana pada hari ini kita membahas tentang bab 5, yaitu tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Tahap yang pertama ini yang Ibu akan jelaskan, yaitu kita lihat subpokok bahasan tentang pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Dari adanya pengaruh ini, maka akan terjadi suatu konflik sosial. Nah, sekarang kita perdalam lagi apa saja pengaruh daripada diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Yaitu yang pertama, kita lihat pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial ini dapat berpengaruh positif dan berpengaruh negatif. Yaitu kita lihat pengaruh positifnya dapat mendorong terjadinya integrasi sosial, sedangkan pengaruh negatifnya terjadinya disintegrasi sosial. Sekarang kita lihat yang selanjutnya, disintegrasi nanti berakibat juga terjadinya konflik sosial. Diferensi sosial, kita lihat pengaruh dari adanya diferensiasi sosial yaitu menimbulkan suatu primordialisme, etnosentrisme, dan terjadinya politik aliran, serta terjadinya konsolidasi. Kemudian kita lihat satu persatu apa sih yang dimaksud dengan primordialisme. Primordialisme adalah suatu pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu seperti suku bangsa, ras, dan agama. Atau dapat kita lihat berikutnya, menurut asal katanya, primordialisme berasal dari kata bahasa Latin, yaitu primus, artinya pertama, dan ordiri, artinya tenunan atau ikatan. Jadi primordialisme yaitu berarti ikatan-ikatan, ya, atau kita lihat ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosialnya dengan hal-hal yang dibawanya sejak lahir. Seperti tadi sudah disebutkan suku bangsa, ras, dan agama, dan bisa juga yang lainnya. Kemudian kita lihat kalau primordialisme ini dapat juga terjadinya hal yang positif dan negatif. Nanti kita dapat lihat ya lebih jelas lagi ada di modul kita pelajari nanti ya. Sekarang Ibu lihat yang berikutnya yaitu tentang terjadinya etnosentrisme. Etnosentrisme yaitu suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Maka orang menganggap kebudayaannya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kebudayaan masyarakat lainnya. Sehingga ini sering menimbulkan suatu konflik sosial. Etnosentrisme ini juga dapat terjadi suatu hal yang sisi positif dan sisi negatif. Kita dapat lihat dengan jelas bahasanya sisi negatifnya tadi sudah jelas terjadi suatu kecurigaan. Karena apa? Menganggap budaya tadi yang lebih tinggi dibandingkan dengan budaya yang lain. Itu terjadi konflik. Yang posisi positifnya yaitu kita dapat lihat di modul juga yaitu dapat memperkuat daripada kebangsaannya atau patriotismenya. Juga dapat menimbulkan semangat ya. Dan dapat menimbulkan juga kekuatan daripada budayanya. Ya, kita akan lihat ya di dalam modul itu. Jadi memperteguh atau memperkuat daripada budayanya. Kita lihat berikutnya yaitu timbulnya politik aliran. Politik aliran ini di dalam diferensi sosial atau kemajemukan masyarakat ini dapat terjadinya yaitu kita lihat terjadinya politik aliran atau politik keseharian. Politik aliran merupakan keadaan ketika sebuah kelompok organisasi tertentu ya, atau organisasi atau kelompok tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik yang berupa formal maupun informal. Tali pengikat daripada antar kelompok ini ya, yaitu dalam organisasi massa ini adalah adanya ideologi atau aliran atau yang disebut dengan sekte tertentu. Contohnya partai politik PKB yang berkaitan dengan sejumlah ormas atau organisasi massa daripada NU atau Nahdlatul Ulama ya,
Atau juga dapat kita lihat berikutnya timbulnya politik aliran yang lain yang ada di Jawa. Menurut Geertz itu ada aliran sekte yang kita sebut dengan politik aliran daripada suku Jawa yang ada di Mojokerto, yaitu politik yang golongan priai, golongan abangan, ya, dan golongan daripada sekte, ya, sekte daripada yang ada di Jawa. Ada 3 golongan, golongan bangsawan, golongan priai, dan golongan abangan. Itu menurut Geertz, ya, bisa kita lihat di dalam modul. Kemudian kita lihat setelah terjadinya beberapa tadi, ya, adanya diferensiasi sosial, yaitu terjadinya tadi kita lihat adanya primordialisme, kemudian etnosentrisme, dan timbulnya politik aliran, dan ada lagi yaitu terjadinya suatu konsolidasi. Konsolidasi ini juga dapat berupa positif dan negatif. Ya, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan konsolidasi? Konsolidasi yaitu berasal dari kata consolidation, dation, ya. Tapi kita bacanya dation, consolidation, yaitu artinya penguatan atau pengukuhan secara politis, berarti penguatan atau pengukuhan. Dan kalau kita lihat pengertian secara politis, yaitu usaha untuk menata kembali atau memperkuat suatu himpunan atau organisasi yang dinilai terancam daripada perpecahan. Ya. Yang lalu juga pernah Ibu jelaskan tentang konsolidasi, ya, di mana kita bicara tentang interaksi sosial, yaitu terjadinya interseksi dan konsolidasi. Kita buka kembali pelajaran kita yang lalu, yaitu adanya suatu pengukuhan atau penguatan. Contohnya yang lalu yaitu adanya suatu suku, contohnya suku bangsa Aceh, di mana mereka memiliki daerah atau wilayah yang sama yaitu Aceh, dan memiliki suku bangsa yang sama Aceh dan agama, ya. Masyarakat umum menilai bahasanya orang Aceh identik dengan agama Islam. Nah, ini suatu konsolidasi juga, suatu penguatan daripada suku bangsa Aceh. Ini sebagai contoh. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini selanjutnya, ya, konsolidasi memiliki 2 sisi, yaitu sisi ke dalam dan sisi keluar. Sisi ke dalam akan memperkuat solidaritas ke dalam suatu organisasi atau himpunan, ya, yang tadi sebagai contoh sudah Ibu sebutkan, yaitu adanya konsolidasi dalam masyarakat Aceh. Sisi keluar menimbulkan sikap antipati dan curiga, ya, terhadap organisasi yang lainnya, sehingga terjadinya konflik sosial. Selanjutnya kita lihat terjadinya konflik sosial. Konflik berasal dari kata bahasa Latin configere yang artinya saling memukul. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan konflik adalah sebagai percekcokan atau perselisihan atau pertentangan. Jadi kalau kita lihat secara sosiologis, konflik adalah suatu proses antara 2 orang atau lebih atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, inilah anak-anak diantaranya pengaruh-pengaruh dari adanya diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Yang selanjutnya kita akan lebih jelas lagi menguraikan tentang pengertian konflik pada pertemuan berikutnya. Sampai sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.